indah ya. Jadi ketika semua orang sudah masuk surga, idza dakhala ahlul jannatil jannata tatalaqahumul malaika bikulli khairin wa ni'mah. Jadi ketika semua penduduk masuk surga udah masuk semua, di surga udah mulai dihuni, semua penduduk surga udah pada gembira, semua janji Allah yang dijanjikan, ada sungai-sungai, ada buah-buahan, semua udah ada. Semua penghuni surga lagi happy-happy. Insyaallah semua jamaah jannatin nanti di sana semua nanti. Dan semua yang nyimak juga nanti di live streaming Facebook juga insyaallah jadi ahli surga. Jadi udah semua masuk surga, nikmat-nikmat semua udah ditata oleh malaikat dengan begitu rapi gitu. Lalu diletakkanlah mimbar-mimbar apa itu? Artinya emas-emas perhiasan itu yang sangat indah-indah itu, dengan juga wa yuqalahum bi alwanil at'imah wal fawakih, buah-buahan dan makanan, semua kuliner yang paling indah di sana ada semua. Tenang aja, lebih asik dari soto nasi uduk itu nggak ada apa-apa, itu lebih enak di sana itu. Makanannya, menunya lebih keren lah. Jadi jangan dibayangkan nanti di sana nggak ada sate ayam, nggak ada sate Madura. Enggak, di sana lebih asik Pak. Makanya di ujung tadi, surga itu nggak pernah terdengar oleh telinga, nggak pernah terlihat oleh mata, dan nggak pernah terbesit di dalam hati. Jadi lebih dari itu. Jadi bukan berarti surga itu aneh-aneh makanannya, enggak, lebih asik. Nah, setelah semua itu udah nikmat semuanya, lalu penduduk surga itu kayak masih bingung gitu. Ada yang enggak, kayak masih nyari-nyari sesuatu. Makanya Allah nanya kepada mereka, ya ibadi, ma hadhihi hira al-hayratu wa laysat hadi daru hayrah. Kenapa kalian masih bengong gitu? Ini surga bukan tempat bengong, bukan tempat bingung di sini. Ini tempat bahagia, kenapa kalian masih kurang bahagia gitu? Nah, jadi ada yang dicari nih penghuni surga ini. Fayaqul, mereka jawab, innalah mau'idan qad jaa waktu. Gusti, yang kalau rasa Jawa ya. Ya Allah, ada dulu yang engkau janjikan, sekarang udah waktunya. Ternyata ada yang dia tunggu-tunggu itu. Maka fayaqulullahu ta'ala lil malaik, dan Allah tahu apa yang mereka inginkan maksud. Maka Allah berfirman kepada malaikat, irfa'ul hujuba, angkat hijab. Jadi rupanya para penghuni surga itu pengen melihat wajah Allah. Tapi nggak usah dibayangkan Pak, wajah Allah kayak gimana, apakah Allah itu cantik, kumpul ganteng. Jangan disamakan dengan makhluk. Jadi ini ribetnya ya. Jadi kalau hadis-hadis kayak gini itu para ulama itu biasanya sangat hati-hati. Biasanya dikasih catatan, karena kalau dibayangkan melihat wajah Allah, bayangan kita itu kayak Allah menampakkan wajah kayak di awal, enggak gitu. Jadi udah imani aja, Allah akan menampakkan wajahnya, percaya, gak usah nanya nanti kayak gimana. Karena kalau kayak kita nanya itu terbayang Pak, di benak kita terbayang kayak wajah manusia, padahal Allah subhanallah, Allah jauh dari semua. Jadi jangan dibayangkan wajah Allah kayak gimana, udah imani aja nanti kayak gimana, wallahu ta'ala. Karena Allah nggak bisa kita bayangkan wajahnya, penampakannya. Dan itu akan dinikmati oleh ahli surga. Ahli surga akan bisa melihat Allah. Mengenai kayak gimana melihatnya, apakah seperti, jangan dibayangkan. Intinya mereka akan bahagia melihat Allah. Makanya kata Allah, irfa'ul hujuba, wahai para malaikat, angkat hijab. Artinya tampakkan wajahku. Anil wujuhi, dari wajah-wajah yang menghalangi. Artinya angkat hijab supaya para penghuni surga bisa melihat aku. Fataqulul malaikah. Nah, ini malaikat tuh
Ya namanya malaikat ya itu suka nyeletuk gitu. Malaikat tuh nanya, "Ya Rabbana, kaifa yarawnak wa qad kanu 'usatan?" Ya Allah, kok mereka mau melihat wajahku? Kenapa engkau perlihatkan wajahmu kepada mereka? Bukankah dulu itu sering berbuat dosa? Penghuni surga ini dulu banyak dosanya, salatnya kadang malas, ngajinya 2 juz doang, atau pokoknya mereka ini banyak dosa, usatan ya, pelaku maksiat ya. Namanya manusia kan, walaupun penghuni surga kan pasti pernah berbuat dosa. Jadi malaikat tuh gak terima, masa diperlihatkan wajah engkau ya Allah, padahal mereka kan banyak dosa dulu di dunia. Kenapa dikasih nikmat berupa engkau memperlihatkan wajahmu? Fayaqulullahu ta'ala, tapi Allah berfirman kepada mereka, pada malaikat, irfa'ul hujuba, udah angkat hijab. Fa innahum kanu dzakirina sajidina bakina fid dunya tama'an fi liqa'i. Nah, ini penjelasannya di sini nih intinya. Kata Allah, udah perlihatkan aja, angkat hijab. Kenapa? Karena mereka dulu di dunia itu zakirin. Mereka adalah selalu berzikir. Walaupun mereka banyak dosanya, tapi dulu itu mereka ini ahli zikir, suka berzikir. Sajidin, mereka ahli sujud. Dan yang ketiga kata Allah, bakin, suka nangis. Mereka nih orang-orang yang suka nangis di dunia, waktu di dunia, dan nangisnya itu karena tama'an fi liqa'i, mereka ingin berjumpa denganku. Mereka nangis karena rindu ingin berjumpa denganku. Nah, ini penjelasannya. Jadi malaikat protes, tapi Allah tetap udah jangan dihalangi. Mereka adalah orang yang berzikir, ahli sujud, dan selalu menangis karena ingin berjumpa denganku. Maka irfa'u ru'usakum fa inna hadhihi laysat bidari. Fatarfa'ul hujuba, maka malaikat mengangkat hijab. Fayanzuruna, maka mereka para penghuni surga itu melihat wajah Allah. Fayakhiruna, dan mereka tersungkur tunduk sujadan lillahi, bersujud kepada Allah azza wa jalla. Fayaqulullahu ta'ala, jadi ketika mereka penghuni surga itu melihat, benar-benar melihat wajah Allah, mereka kagum dan langsung sujud, langsung tersungkur Pak, saking terpesonanya gitu, saking ya merasa takjub gitu, mereka otomatis saja langsung mungkin sujud syukur ya kepada Allah. Tapi Allah berfirman, irfa'u ru'usakum, bangun, angkat kepala kalian, fa inna hadhihi laisa bidarin amal, ini bukan tempat beramal. Gak usah sujud di sini mah, sujud mah di dunia, di sini gak usah. Jadi karena mungkin namanya ahli sujud ya, berhadapan dengan Allah, mereka di surga pun tetap sujud. Karena sujud kepada Allah itu udah otomatis. Jadi dalam hatinya ada perasaan kagum kepada Allah. Ya namanya masa ketemu presiden aja tunduk gitu, ketemu komandan tunduk, makin ketemu Allah nih. Ya wajar mereka itu sujud. Tapi kata Allah, bangun, gak usah sujud. Di sini mah bukan tempat beribadah, di sini di surga nih. Nggak perlu. Dulu di dunia tempatnya. Akhir surga ini baldarul karamah. Dunia ini adalah tempat kemuliaan, tempat dibalasnya, tempat bahagia. Fayatajalla lahum bila kaifin wa yuqalu lahum inbisata. Jadi Allah menampakkan wajahnya bila kaifin, tanpa cara, artinya tanpa embel-embel harus dijelaskan caranya gimana. Pokoknya percaya aja lah, Allah menampakkan wajahnya bila kaifin, tanpa nanya-nanya, tanpa ada caranya gimana gini.
Lalu Allah berfirman kepada mereka, salamun alaikum ya ibadi, salam sejahtera untuk kalian wahai hamba-hambaku. Faqad raditu ankum, aku ridho kepada kalian. Fahal raditum, apakah kalian ridho anni kepadaku? Fayaqulun, mereka menjawab, wa ma lana ya rabbana la narda wa qad ataitana ma la ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ya Allah, bagaimana mungkin kami tidak ridho? Jadi Allah nanya, apakah kalian ridho? Mereka menjawab, bagaimana mungkin kami tidak ridho ya Allah, padahal Engkau telah memberikan semua nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Wa huwa qauluhu ta'ala, itulah maksud dari firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan firman Allah, salamun qaulan mir rabbir rahim, salam sejahtera atau salam sebagai ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi salamun qaulan mir rabbir rahim di surat Yasin itu ucapan Allah bagi para penghuni surga. Salam, salam. Baik, nanti pertemuan berikutnya kita sudah masuk di bab 3 ya. Dan mungkin akan 2 minggu lagi mungkin akan tawakufan kita menjemput bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa, karena ini bab tentang as-sabr wal marad, sabar dan sakit ini penting karena ini sesuai dengan kita sekarang yang lagi ditimpa musibah pandemi ini. Jadi bagus kita baca tentang bersabar dalam masa seperti masa-masa sulit. Insyaallah minggu depan mudah-mudahan ada waktu dan kita selesai bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke bab berikutnya nanti insyaallah taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.